Saya Kang Hongkian. Dan saya Kang Xinghua mengucapkan kongsi, kongsi, kongsi facai, wan serui. Kongsi facai, wan serui. Sio macan, naga, kambing, dan sio babi memang lagi bagus ya. Tetapi bukan berarti sio-sio yang lainnya tidak akan berkembang ya. Walaupun sio tikus, kelinci, kuda, dan ayam diramalkan ciong, tentu ada caranya bagaimana supaya eksis dan maju. Begitu juga dengan sio yang lainnya ya, sio kerbau, sio ular, sio monyet, dan juga sio anjing. Semuanya juga kita harapkan maju. Tahun ayam di 2 tahun yang lalu itu bagusnya luar biasa. Ya. Di 2022 agak menurun, di tahun inilah baru ciong. Nah, kalau di dalam 2 tahun kemarin itu ada masalah, jangan-jangan ada kekeliruan yang sebelumnya telah diperbuat. Ketika ciong pindah rumah, ketika ciong bangun usaha, dan lain sebagainya. Chu Pat Kai memang bilang, dari dahulu begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Walau deritanya hilang, ingatan akan hal yang menyakitkan dan mengerikan takkan pernah hilang pula. Selamat malam Juragan Daniel. Oh iya, selamat tahun baru Imlek. Selamat tahun baru Imlek. Sehat selalu. Iya, makanya tapi kita nih belum kyonghi loh sama sahabat Sonora ya. Karena kemarin kita tuh siarannya kemarin kan belum tahun baru Imlek toh. Oh, masih tahun lalu. Sekarang kita ucapin ya. Silakan. Untuk sahabat Sonora tentunya semuanya. Sinien Kuaile, Senti Chienkang, Kongsi Facai, Taci Tali, Wan Serdui. Selamat tahun baru Imlek. Semoga selalu sehat walafiat, sukses sejahtera, banyak berkah keberuntungan, dan semoga harapan kita terpenuhi semuanya. Amin. Pak Kang, harapannya tahun ini apa Pak Kang? Harapannya, ya, segala sesuatunya berjalan dengan baik tanpa ada sesuatu gangguan ya, baik terhadap diri sendiri, keluarga. Tentu saja kita juga berharap ada kedamaian di Republik kita tercinta dan juga di dunia ini ya. Semoga segala sesuatunya berjalan baik sehingga ekonomi juga membaik dan semua individu pebisnis hidup sejahtera. Amin. Baiklah, agar semakin sejahtera, semakin selaras, semoga sahabat Sutra juga terbantu. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa kita ini menjelaskan mengenai sio-sio ya. Ramalan yang ada pada atau yang ditanyakan pada 12 sio di channel YouTube-nya Sonora FM ya. Nah, di sana ada sio yang ramalannya bagus, selaras. Ada yang kurang selaras, ada yang ciong gitu ya, tidak selaras. Nah, saya melihat banyak sekali komen-komen yang wah, gua senang banget nih, bagus. Ya gua cukup lah gitu ya. Dan waduh, bagaimana nih, gua jelek banget gitu kan. Nah, apalagi yang udah punya buku, dia menghitung jumlah nilai keberuntungannya rendah gitu kan. Wah, ada syok duluan. Padahal ramalan yang kita buat itu tentunya punya solusi ya. Jadi jangan khawatir karena di setiap ramalan yang kita sampaikan selalu ada solusinya.
Walaupun solusi yang paling lengkap tentunya ada di buku dan kalender ya. Namun pada tinjauan 12 show yang kita sampaikan di YouTube channelnya Sonora, solusinya juga sudah cukup baik ya, sudah cukup mengena. Nah, kita langsung aja, jangan membuang waktu, kita mau kunjungi Widya Sudesta ya, ini Juragan atau Juragin, saya kurang tahu ya. Widya Sudesta pada video ramalan Sio Kelinci di tahun Kelinci Air 2023 yang di-upload, dipublish oleh Radio Sonora FM. Maaf kalau Sio Kelinci ini bulannya bulan berapa, dia bilang. Jadi dia pikir seperti zodiak gitu ya. Jadi antara tanggal sekian bulan sekian sampai tanggal bulan sekian adalah Sio Anu, padahal tidak gitu ya. Nah, ada jawaban dari Matkam dan Nafi. Untuk itu kita patut berterima kasih untuk kedua Juragan ini. Matkam itu menjawab Sio itu ditengok dari tahun, bukannya dari bulan ya. Sedangkan Juragan Nafi atau Juragin Nafi mengatakan mulai pertengahan Februari tahun ini sampai tahun depan jadi sesuai tahun baru Cina ya. Itu untuk tahun kelinci yang lahir di tahun ini, tentunya di Imlek 2574. Namun untuk mengetahui Sio apakah gerangan, misalnya Juragan Widya Sudesta, Sionya apa, ya tentu saja kita sudah menampilkan tabel-tabelnya ya, dicermati, disaksamai. Anda lahir pada tanggal berapa, di sana ada tabel. Jadi misalnya sebagai contoh nih, ada pertanyaan dari Juragin Eni Setioningsi. Juragin ini lahir pada 11 Juni 1975. Dia bertanya, Sio opo toh katanya. Nah, 11 Juni 1975 berada pada tabel Sio Kelinci ya. Lahirnya antara 11 Februari 1975, itu bentangan tahunnya ya, sampai dengan 30 Januari 1976 ya. Nah, berdasarkan usia Imlek tentunya berbeda dengan usia nasional. Berdasarkan usia Imlek, lihat di tabelnya, Anda yang bertanya bernama Eni Setioningsi ini berdasarkan kalender Imlek berusia 49 tahun ya. Jadi biasanya ditambah 1 tahun ya, karena kandungan dihitung ya. Juga terhadap sahabat Sonora yang lain agar menyeksamai hal tersebut, sehingga bagi Anda yang belum paham apa sionya, silakan menyeksama itu supaya betul-betul menjadi tahu ya. Saya langsung mengunjungi Marlin Siahaan. Bertanya pada video ramalan Sio ulang di tahun Kelinci Air 2023. Bagaimana dengan kami-kami yang lahir di tahun Sio ulang api, Pak Kang? Salam dari yang lahir dari tahun Sio ulang api 1977. Ya, salam juga dong ya. Sukses selalu untuk yang bersio ulang, karena Sio ulang sudah lepas dari ciongnya. Nah, tentu saja bagaimana kami-kami ini yang bersio ulang, saksamai videonya ya. Toh sudah ada tuh video Sio ulang ya. Mau lebih jelas ya saksamai bukunya toh. Nah, ada Cici Haka pada video ramalan Sio Kuda ya. Sio Kuda selalu kerja keras, pantang menyerah. Itu bawaannya Sio Kuda memang gitu ya. Nah, jadi ada satu kepercayaan kalau Sio Kuda tuh lahirnya malam itu nggak capek, dia tidur katanya. Kalau siang capek, padahal nggak begitu amat sih ya. Nah, tapi rasanya kerja capek tapi nggak kaya-kaya katanya. Nah, kalau mau berhasil mau kaya tentu harus ada banyak hal yang diseksamai ya. Nah, kita di FSE itu banyak video-video feng shui, seksamai supaya mengerti. Dan kemudian untuk mengetahui saya posisi rumah yang bagus, walaupun ngontrak nggak masalah gitu ya. Nah, terus kemudian bidang apa yang cocok, sebaiknya ditanyakan langsung ke Radio Sonora. Nanti di samping saya ini akan dikasih tahu cara bagaimana ya untuk mengajukan pertanyaan ke Radio Sonora ya. Nah, kemudian saya lanjut, ada Yeni Rahmawati 3. Juga di Sio Kuda loh, juga Gan Daniel.
Saya sio kuda api, tapi saya percaya di tahun ini adalah tahun keberuntunganku. Ciongku lewat katanya. Ya, itulah yang bagus ya. Karena kita pada video ini resesi ini solusinya, kita juga menekankan bahwa kita patut berkeyakinan absolut gitu. Kalau tidak ya yang yakin normal, jangan sampai yang yakinnya semu gitu ya. Nah, memang ramalan dibuat harus ada solusinya ya. Nah, dengan adanya solusi tentu kita percaya Juragan Yeni Ramawati mampu menanggulangi segala hambatan yang kelak akan mendera. Ada Sri Wahyuni, Juragan ini bertanya pada ramalan sio kuda juga. Kalau sio kuda logam bagaimana? Setiap tahun kok ciong terus? Ya nggak mungkin sih ya. Tahun lalu lagi bagus, gitu? Nah, walaupun mungkin dalam perhitungan jumlah nilainya memang agak rendah, bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, untuk itu tentu saja patut diseksamai jumlah nilainya. Tapi memang sio kuda menurun, tapi mudah-mudahan tidak fatalis kalau kekeliruan feng shui-nya diseksamai pada buku dan pantangan-pantangannya tidak dilanggar, ya, maka keberhasilan akan juga berpihak. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungannya Juragan Sri Wahyuni bagus, ya, tinggi, maka walaupun di saat ciong bisa jadi keberuntungannya lebih dibandingkan pada saat selaras di tahun lalu, gitu toh. Ada Ayung Keng pada ramalan sio kambing nih. Saya sio kambing, tapi saya nggak yakin benar, atau yang saya rasa semakin parah katanya. Nah, sio kambing kan diramalkan bagus loh juga kan, tapi dia nggak yakin ya. Nah, kalau nggak yakin, harus meyakinkan diri. Memang tantangannya adalah keyakinan semu toh. Makanya kepada Ayu Keng tolong video-video feng shui diseksamai dan jangan melanggar pantangan. Setidak-tidaknya Ayu Keng bisa menyimak ulang video sio kambing yang sudah dipublish oleh Sonora tersebut gitu toh. Jangan cuma asal didengar tapi tidak diseksamai gitu ya. Ada Welly Andromeda pada video ramalan sio kambing juga setelah 2021 di tahun kerbau sio kambing tepar dia bilang ya. Sio kambing ya di tahun sio kerbau memang ciongnya paling gede juga kan. Oh, 2 tahun lalu ya. Iya, 2021 ya. Nah, di tahun 2022 si kambing masih pemulihan. Di 2023 si kambing waktunya melejit. Ah, ini luar biasa ini Juragan Welly Andromeda paham ya. Nah, kestabilannya dijaga dan harus ditingkatkan. Pasti Juragan Welly Andromeda akan berpuas diri dengan hasilnya kelak ya. Kalau memang segala sesuatunya diseksamai dan segala hal yang menjadi hambatan ditanggulangi sebagaimana mestinya ya. Jadi tolong disimak juga videonya tersebut, video sio kambing. Kalau punya bukunya tentu juga diseksamai lebih mendalam. Baik, kita jeda dulu Pak Kang. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sahabat Sonora Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Hong Kian di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network malam hari ini. Selamat malam yang bersedia bergabung. Kita kembali ngobrol dengan Pak Kang. Lanjut Pak Kang. Tapi saya mau ngebut dulu ya. Boleh. Kita kunjungi Juragan atau Juragan Yani Hanan. Ya, bertanya pada video ramalan sio monyet. Semuanya ini masih
YouTube channelnya Sonora toh. Ya. Saya lahir 14 Oktober 1980 sio monyet logam, tapi nggak tahu bulan berdasarkan bulan Imlek, maksudnya kalender Imlek nih ya. Oke. Tanggal 14 bulan 10 tahun 1980 itu hari Selasa. Tanggal Imleknya tanggal 6 bulan ke-9 tahun 2531. Usia Imleknya 44 tahun ya. Kemudian Kavita B pada video ramalan sio monyet di tahun kelinci air 2023 ya, Sonora FM. Mau tanya nih, kalau tahun, maksudnya tanggal kali ini, tanggal 1 bulan 1 tahun 1969, dikira sio apa? Ayam atau monyet katanya. Oke. Nah, lihat di tabel ya, di samping ini. Itu 30 Januari 1968 sampai dengan 16 Februari 1969 sio monyet. Nah, Kavita B juga Gin lahir pada tanggal 1 bulan 1 69. Itu masuk dalam rentang tersebut dong. Betul. Itu sio monyet, usia Imleknya 56 tahun. Ya. Oke. Kenapa 56 tahun kok ditambah 2? Katanya cuma hitung kandungan. Oke. Karena lahir di penghujung tahun. Seperti kita pernah jelasin toh. Ya. Misalnya kemarin kan pergantian tahun itu tanggal 22 Januari toh. Kalau ada bayi yang lahir di tanggal 20 Januari katakanlah. Dia waktu lahir udah dihitung setahun. Ketika dia masuk 22 tanggal 22 Januari itu kan baru 2 hari usianya. Ya. Itu udah 2 tahun. Oh gitu. Kalau hitungan Imlek seperti itu ya, Pak? Betul ya. Jadi satunya hitung dalam kandungan dan itu adanya di pojok karena hitungannya kan per sio toh. Jadi seperti itulah ya. Nah, kalau Kavita B mengira itu adalah sio monyet, sio ayam itu 17 Februari 1969 sampai dengan 5 Februari 1970 itu baru sio ayam ya. Tadi Anda sio monyet gitu ya. Kalau sio ayam itu 17 Februari 69, 5 Februari 1970, usia Imleknya 55 tahun. Tapi bukan. Ya. Jadi Kavita B yakin adalah sio monyet. Ya. Kemudian ada Ratna Magda Heka. Pada video sio ayam juga nih. Sio ayam berumur 77 tahun. Semoga tetap sehat dalam menjalani hidup. Jadi ini nggak bertanya, kita cuma mau turut berdoa. Tentunya saya, Kang Hongkian dan juga seluruh staf redaksi Sonora FM ya berharap dan berdoa semoga Juragin Ratna Magda Heka sehat selalu, panjang usia. Satu hal yang perlu disampaikan, kalau ayam yang berusia 70 tahun lebih itu lahir pada 13 Februari 1945 sampai dengan 1 Februari 1946. Ya, kalau lahirnya itu di tahun 45-nya maka usianya 78 tahun, tapi kalau lahirnya antara 1 Januari hingga 1 Februari 1946 usianya tentu 79 tahun. Itu berdasarkan kalender Imlek ya. Nah, ada Antonio Wibowo pada sio ayam bertanyanya. Makasih Pak Kang dan Sonora. Tahun 80-an istri saya pernah jadi penyiar Sonora. Oh, siapakah? Antonio Wibowo. Pak, salam ya untuk istri tercinta. Kalau main-main di Sonora silahkan. Kangen-kangenan ya Pak Kang ya? Sip lah. Ya, tentu aja kita berharap keluarganya, Juragan Antonio Wibowo dan sekeluarga sehat dan sukses selalu. Amin. Kita mengunjungi Adrian Supriyadi pada video ramalan sio ayam. Sio ayam penderitanya tiada akhir. Tahun ke tahun susah mulu katanya. Bukan susah melulu nih, susah mulu katanya. Bukan tahun ini aja, pusing dah. Pasrah aja dah katanya. Sebetulnya enggak ya. Tahun ayam di 2 tahun yang lalu itu bagusnya luar biasa. Ya, di tahun kerbau
2020 deh, 21 ya. Di 2022 agak menurun, di tahun inilah baru ciong. Nah, kalau di dalam 2 tahun kemarin itu ada masalah, jangan-jangan ada kekeliruan yang sebelumnya telah diperbuat. Ketika ciong pindah rumah, ketika ciong bangun usaha dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami hal itu dan usaha apa yang cocok, silakan buatkan pertanyaan ke Radio Sonora FM. Kita pasti mencarikan jalan keluarnya, toh. Nah, di samping ini ada caranya untuk Anda mengajukan WA. Silakan diseksamai dan disampaikan menurut aturannya tentunya. Ada Hari Riyadi pada video ramalan Sio Ayam juga nih. Lahir tanggal 1 bulan 8 tahun 1981. Masuk bulan atau tanggal Imlek keberapa ya Pak Kang katanya. Tanggal 1 bulan 881 itu hari Sabtu juga kan Daniel. Tanggal Imleknya tanggal 2 bulan 7 tahun 2532. Usia Imleknya 43 tahun. Ada Ratna Sari pada video ramalan Sio Anjing ya. Hal yang sama ditanyakan pula olehnya pada ramalan Sio Babi. Dia bertanya 2 kali nih. Lahir 3 Januari 1971. Sio anjing atau sio babi? Kata Pak Kang katanya. Nah, 6 Februari 1970 sampai dengan 26 Januari 1971 itu sio anjing ya. Kita lihat tabel di samping ini. Usia Imleknya 54 tahun ya. Nah, kenapa ini juga tambahnya 2? Karena lahir di awal tahun ya, yang sebetulnya mau masuk ke tahun babi tapi belum di tahun babi, sehingga lazim juga disebut sebagai sio anjing yang makan tahun gitu ya. Nah, sebetulnya udah dibantu jawab sih dari Mei Susi ya. Mei Susi pada video yang sama dia menjawabnya dengan kasih gambar anjing doang. Ya, sebetulnya itu udah cukup sih, tapi dia masih ragu, masih bertanya lagi, yang betul yang mana katanya. Nah, kemudian dijawab lagi sama PM pada video yang sama. Kalau lihat Google ya babi katanya. Harusnya tahun ini hoki, amin. Diaminkan juga oleh Ratna Sari. Sebetulnya memang sio babi diramalkan bagus, tapi bukan berarti sio anjing jelek loh. Sio anjing juga oke Pak. Di tahun ini sio anjing nggak ciong. Ya, perlu dipahami. Memang dibanding tahun lalu agak menurun, tapi masih pada ranking yang atas kok ya. Masih bagus dan hitung jumlah nilainya. Kalau jumlah nilainya tinggi, jangan-jangan lebih bagus daripada sio babi yang nilainya rendah bahkan. Jadi jangan khawatir ya. Masih banyak ya jalannya dan solusinya juga harus diseksamai supaya keberhasilan makin meningkat. Amin. Kita laju ya. Ada Lilo Lili pada sio babi. Amin katanya. Semoga resonate untuk sio babi aku katanya. Duh, ngap-ngapan benar di tahun 2022. Juga banyak cobaan berat yang aku hadapi. Ternyata memang ciong katanya. Nah, ditimpali juga nih oleh Misi Urlia pada video yang sama. Sama, aku kayak mau jerah tahun 22 katanya. Tapi alhamdulillah sekarang mulai bangkit. Amin. Ya. Ditimpali lagi oleh Iwan Mulyana masih pada video yang sama. Saya sio babi di tahun 2022 benar ujian cobaan. Mudah-mudahan di tahun 2023 segala rezeki terbuka ya. Nah, tentu saja saya dan staf redaksi mendoakan semua yang bersio babi ini berkelancaran, sukses dan banyak rezeki ya. Dan juga kepada sio yang lainnya, sepanjang segala sesuatunya diseksamai benar, rezeki pasti akan terbuka pula. Ada Budianto Oki Prasetya pada video ramalan sio babi juga nih. Semoga tahun ini sio babi yang belum mendapatkan jodoh mendapatkan jodoh seperti yang diharapkan. Nah, untuk itu kenapa? Yang lain yang belum dapat jodoh juga dapat jodoh ya. Nah, kita juga berharap begitu. Nah, untuk itu kita berharap sahabat Sonora tidak sungkan, tidak ragu untuk menyeksamai video mendobrak hambatan jodoh dan tinjauan perjodohan yang kita sajikan setiap bulan tuh.
Kan ada tuh ya. Nah, itu diseksamai. Terakhir nih, Ya. ada Ayah Urah Irawan. Ayah Urah Irawan ini juragan kali ya atau juragin? Ya, juragan deh. Pada video ramalan Sio Babi di tahun kelinci air ya di Sonora FM. Masa si Babi ceritanya sejak dulu begitu menderita tentang cinta dan kehidupan ekonomi. Dipakai ya. Ya, tapi tahun ini si Babi ceritanya semoga sukses selalu dalam segala hal. Amin. Kita juga berharap yang bersio babi seperti kita sudah sampaikan bahwa sio macan, naga, kambing dan sio babi memang lagi bagus ya. Tetapi bukan berarti sio-sio yang lainnya tidak akan berkembang ya. Walaupun sio tikus, kelinci, kuda dan ayam diramalkan ciong, tentu ada caranya bagaimana supaya eksis dan maju. Begitu juga dengan sio yang lainnya, ya, sio kerbau, sio ular, sio monyet dan juga sio anjing. Semuanya juga kita harapkan maju. Dan untuk Ayah Urah Irawan, memang Cupat Kai memang bilang dari dahulu begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Walau deritanya hilang, ingatan akan hal yang menyakitkan dan mengerikan takkan pernah hilang pula. Ya, biar nggak boleh kita jeda sebentar ya Pak Kasih. Oke. Baiklah, untuk dengan Cupat Kai kita jeda sebentar. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music dan Sonora Network malam hari ini masih bersama dengan Pak Kang Hongkian dalam Feng Shui. Giliran saya Pak Kang. Iya dong. Giliran saya, mari saya bacakan pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan. Ada Faisal, Pak Kang. Faisal. Ya, Fanta Alpha India, Sierra Alpha 5. Oke. Tanggal 23 bulan 4 Iya. tahun 93. Tahun 93. Jamnya 13. Pertanyaannya, ini usaha yang cocok apa, arah rumahnya dan juga kesehatan bagaimana Pak Kang? Oke, ya, kalau kesehatan boleh dibilang cukup bagus ya, karena kelemahannya nggak fatalis. Bawaan lahir itu ada lemah pada liver, mata, dan pada jantung, tapi nggak fatalis seperti tadi saya bilang ya, nilainya masih cukup lumayan gitu ya. Nah, posisi rumah yang cocok dan bisa menjaga kesehatan tadi terutama adalah menghadap ke timur laut atau ke timur. Kemudian bidang bisnis. Bidang bisnis ada dua pilihan, berunsur api dominan, tanah dominan, atau campuran daripada keduanya. Ada lagi bidang yang cocok tapi tentu saja lambat. Misalnya api bercampur logam, masih bisa tapi lambat gitu ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Faisal ya. Saya teruskan dengan selamat malam, ada Martin Pak Kang. Martin. Ya, Mama Alfa Romeo, Tango India Nancy. Oke. Tanggal 7 bulan 3 ya, tahun 95. 7395. Jamnya 17.45. 1745. Ya, 17.45. Oke. Sudah beli bukunya Pak Kang nih. Kemudian baca di sio saya, pintu kamar tidur tidak boleh berhadapan dengan ruang tamu. Ya. Pertanyaan saya, kalau kamarnya itu di sebelah ruang tamu, tapi pintu kamarnya berhadapan dengan pintu kamar tidur lain, gimana Pak Kang? Nggak masalah. Nggak masalah. Oke, sepanjang kedua pintu tersebut sama besar ukurannya dan terpasang simetris, tidak saling berpotongan satu dengan yang lain. Simetris itu berhadapan tepat gitu Pak
Berhadapan tepat. Jadi kalau kita tarik tali, ya, kita pasang tali, kita tarik, atau pakai apa itu namanya bogwater gitu diukur, ya. Pokoknya ada deh tukang tahu caranya itu ya. Nah itu pas gitu ya. Nah itu boleh gitu ya. Jadi ada orang keliru juga Daniel. Karena ngepas orang bilang, nggak boleh ya dua pintu saling berhadapan pas. Jadi harus dipindahkan, digeser sedikit, malah saling bertusukan satu sama lain. Itu yang keliru. Itu yang keliru justru ya. Nah, tetapi jangan sampai pintu kamar tersebut berhadapan dengan pintu utama. Itu yang nggak boleh. Ya. Baik. Kemudian bisnisnya Pak Kang yang cocok apa? Yang paling cocok, dia bajak sih ya. Lambat-lambat semua gitu, jalannya berkayap. Tapi yang paling cocok yang berunsur tanah dominan atau campuran dari tanah dengan yang lainnya, asalkan jangan tanah bercampur api. Yang lain bercampur dengan unsur lainnya silakan. Mau 2 unsur, 3 unsur silakan. Ya, jadi tahu udah ada bukunya toh? Ya, silakan disimak di sana. Siap. Kemudian satu lagi Pak Kang, ini di buku dikatakan harus meletakkan tanaman di sebelah selatan rumah. Kalau ditaruhnya di sisi tenggara, apakah masih boleh? Karena bagian selatan rumah nggak ada lahan. Nggak boleh dong ya. Nggak boleh, jadi kan nggak usah pakai tanaman. Jadi yang paling bagus memang dengan tanaman gitu ya. Nah, kalau misalnya di bagian dalam rumah itu ada lahan, pasang aja pot gitu ya, pot yang bisa kita pindahkan. Kan butuh sinar matahari gitu ya. Satu hari dikeluarin 1-2 jam untuk mendapat sinar matahari, kemudian dimasukkan lagi. Namun kalau itu pun nggak ada tempat yang nggak bisa, maka sebaiknya nyalakan lampu ya, lampu pijar, atau lebih bagus lagi kalau lampu yang ada bola-bola kristalnya. Chandelier. Ya, jadi itu lebih bagus lagi kalau dipasang pada selatan. Toh nggak mungkin nggak ada tempatnya dong ya kalau untuk itu ya. Kalau tanamannya digantung boleh nggak Bang? Di apa? Tanamannya digantung. Digantung boleh, tapi jangan memakai tanaman rambat gitu ya. Oke. Jadi pot aja tapi digantung boleh, tapi Boleh. jangan rambat yang nempel tembok ya. Betul, iya. Oke. Baiklah. Terima kasih Pak Martin masih ada. Saya lanjutkan dengan Benny Pak Kang. Benny. Ya. Bravo Echo Nancy Yankee. Oke. Tanggal 26. Tanggal 26. Bulan 12. Bulan 12. Tahun 88. Tahun 88. Jamnya 6:15 pagi. Pagi 6.15. Ini rumahnya melebar Pak Kang. Ya. 10,5 kali 7. Ya. 2 lantai. Ya. Hadap selatan, pintu utama ke timur. Menghadap ke selatan, pintu utama menghadap ke timur. Oke. Oke ya. Oke dong. Apakah solusinya untuk rumah yang melebar Pak Kang? Nah, begini, sebetulnya nggak ada sih. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kemudian kena gangguan pada pencernaan gitu ya. Karena pada lambung itu kemungkinan terjadi gitu ya. Nah, memang kita bisa bikin efek ya, satu bangunan di bagian belakang, di tengah, tapi kecil aja gitu ya. Jadi misalnya kita bangun 1/3 daripada lebar pada posisi titik tengah belakang bangunan, itu bisa membantu gitu ya, walaupun tidak bisa menghilangkan seperti tadi saya katakan begitu ya. Nah, padahal kalau untuk Benny sendiri juga Benny, dia punya pencernaan bagus ya. Nah, kemungkinan bisa mendekatnya kepada anggota keluarga yang lain gitu ya. Nah, tanahnya bagus, tetapi karena tanah itu kan seharusnya memproduksi logam. Logamnya juga Benny lemah. Karena dia rumahnya melebar, yang dikhawatirkan produksi terhadap logam menjadi lambat. Sehingga juga Benny merasa segala sesuatu tuh nggak berani untuk membuat satu goal yang luar biasa. Jadi keberaniannya itu bisa hilang, dan juga dia punya staminanya seringkali mudah rontok gitu.
Itu yang dikhawatirkan. Nah, satu lagi, tadi dikatakan kan rumahnya menghadap ke selatan, tetapi pintu menghadap ke timur ya. Nah, kalau belakang utara, berarti timur kalau dari belakang, dari dalam melihat keluar, itu timur kan di sebelah kiri gitu ya. Nah, pintunya itu ada di bagian mana? Dia lebarnya 10 kan? Kalau pintu itu ada bagian tengah, berarti dia jarak jangkauan dari pintu ke samping kiri itu ada 5 meter gitu ya. Masih mencukupi. Tapi kalau kemudian dia adanya di pojok itu pintu, maka pintu itu ke dinding dari samping rumah itu kan terbatas. Betul. Itu yang bikin jelek dan membuat keberuntungan menjadi menurun. Oke, sebaiknya di tengah ya pintunya ya. Sebetulnya bukan begitu sih ya. Oke. Dalam konteks ini yang penting dia punya pintu tidak boleh terhambat oleh dinding masif di depannya dengan jarak yang tidak mencapai 5-6 meter gitu ya. Misalnya dari pintu ke depan tuh cuma semeter atau 2 meter, maka peluang dia untuk memperoleh keberhasilan yang bagus itu mengecil. Padahal keberuntungan dia secara keseluruhan tuh besar sekali gitu. Oke. Ini menggambarkan Pak Benny menggambarkan ruang tamu dan juga ruang keluarga itu los ke ruang makan. Kemudian ada tangga di titik sentral menghadap ke ruang tamu gitu Pak. Nah, itu yang berat ya. Saya khawatir gampang terjadi kecelakaan dan uang pun hilang melulu gitu. Maksudnya hilang tuh ya nggak tahu dipakai kemana. Hal-hal yang sekunder atau mungkin yang betul-betul nggak guna. Dan bisa dilakukan apa nih Pak? Bongkar tangganya itu paling bagus. Tangganya yang bermasalah ya? Ya, tangga, dan itu juga yang belum ke belakang itu menyebabkan uang gampang lolos gitu ya. Nah, untuk sementara sebelum dibongkar, pasang cermin menghadap ke tangga gitu. Pada cermin dipasang di dinding, hadapkan ke badan tangga ya. Tetapi juga Gan Benny kan sionya naga, boleh dong memindahkan posisinya di tahun ini gitu ya. Asalkan dimulai pada tanggal yang selaras. Untuk itu ya lihat kalender deh ya. Siap. Oke, jeda lagi Pak Kang? Oke. Baik, sahabat Sonora. Sudah beberapa pertanyaan dijawab, kita jeda sebentar. Kita lanjutkan sahabat Sonora, obrolan di Feng Shui edisi hari ini Jumat 27 Januari 2023. Kita berlanjut Pak Kang. Iya. Ada Yunita, Wanita. Yankee Ultra Nancy India Tango Alpha. Oke. Oh sebentar, oh ada. Tanggal 8 Tanggal 8. bulan 6 Tanggal 8 bulan 6 tahun 90. tahun 90. Ya, 1715. 1715. Ya. Kemudian suaminya atas nama Virgi. Victor India, Romeo Golf India. Oke. Tanggal 6 Tanggal 6 bulan 10 bulan 10 tahun 90. tahun 90. Jamnya 13.15. 13.15 ya. Kemudian ada anaknya, kita baca sekali apa Kang ya? Satu-satu kali ya. Oh, oke, baik. Jadi ini mereka saat ini kami ada usaha jahit aksesoris hewan. Sudah berjalan 3 tahun. Rencana mau menambah usaha baru karena perkembangannya lambat. Tadinya Yunita mau bidang F&B, jualan sate atau minuman. Tapi karena semuanya sio kuda itu jong, jadi nggak jadi. Atau nambah produk jahitan Pak Kang berupa tas gitu, apakah boleh? Nah, sekarang ini di bidang jahit aksesoris hewan Pak Kang, mungkin kain ya? Nah itu dia, saya mau tahu itu kainnya apa. Oke. Kalau kainnya itu dari bahan
wool, sutra gitu. Tapi ya untuk hewan nggak mungkin kali ya. Itu perkembangannya ada tapi nggak hebat gitu. Nah kalau itu kebanyakan dia pakai polyester nylon, itu atau bahan plastik gitu ya, nah, itu betul-betul terseok-seok deh, perkembangannya susah diharapkan. Tapi kalau dia memakai bahan yang dari katun ya, dari April, jeans gitu ya, itu perkembangannya mestinya bagus gitu. Jadi yang cocok di bidang apa sih Pak? Kan kayu ya? Bidang kayu? Ya kayu cocok ya? Iya. Jadi kalau mau nambah, kalau mau nambah pun yang bidang kayu atau mau berpindah usaha juga yang bidang kayu. Iya, tapi jangan tahun ini dong ya, karena lagi ciong loh. Kalau nambah jenisnya boleh nggak sih Pak tahun ini? Nambah jenis di bidang yang sama oke. Oke. Nambah jenis di bidang yang sama. Misalnya gini ya, kalau Virgi itu nggak cocok bergerak di bidang logam. Kalau Yunita masih gitu ya, tetapi yang nggak cepet juga, lambat gitu. Tapi sebagai contoh gitu ya. Nah kemudian Yunita mau menambah bikin rantai anjing deh, gitu, jualan rantai anjing gitu ya. Nah itu boleh gitu ya. Nah tetapi kalau di bidang yang berunsur kayu dominan itu kedua-duanya pilihannya ya, kalau ke situ cepatnya bukan main. Tapi jangan tahun ini, harusnya tahun lalu itu tepat sekali dia memulai gitu ya. Nah karena sekarang udah nggak cocok ya, sebaiknya bersabar hingga tahun kelinci terlampaui ya, masuk tahun naga kayu nanti ya silakan gitu ya. Baik. Untuk peruntungan bisa dibaca di buku lebih lengkapnya atau silakan saksikan di YouTube Sonora. Betul. Kalau kesehatan bahkan. Cuma saya minta tolong ya, jangan keras kepala dan jangan arogan, karena dua-duanya punya potensi arogan yang luar biasa. Ya kalau udah maunya maksa gitu ya. Nah, ini nggak bagus. Dan kalau benci orang dendam, ini juga menghambat rezeki ya. Nah kalau ini nggak dibuang, rezekinya nggak akan bisa maksimal gitu. Nah kesehatan dia mesti banyak minum ya, dan minum ini penting ya. Dan dia juga dia kan dua-duanya ini memang rajinnya bukan main gitu ya, walaupun nggak gitu disiplin sih ya, semau-maunya aja gitu. Jadi bisa buang tenaga banyak. Nah, padahal kedua-duanya walaupun nggak fatal, agak kuning waktu lahir, waktu bayi gitu. Nah, kalau dia minumnya nggak cukup, istirahatnya nggak cukup, potensi kena gangguan liver di satu ketika bisa membahayakan gitu. Lain daripada itu, tolong jaga lambungnya gitu ya. Dan juga ginjal tentunya. Dan juga ginjal. Iya. Baik. Semoga menjawab. Kemudian saya teruskan malam hari ini Hanin Dita Pak. Hanin Dita. Iya. Hotel Alpha. Ini laki perempuan. Nancy Delta India Tango Alpha. Ini Hanin Dita ini laki atau wanita? Perempuan. Hanin Dita, iya. Tanggal 14. Tanggal 14 bulan 5 tahun 71 jamnya 6.30 pagi Pak. 6.30 pagi ya. Saat ini dia bertanya untuk dianya sendiri, saat ini bekerja sebagai trainer Pak. Trainer apa? Aduh sebentar, training pendidikan gitu, komunikasi gitu Pak. Nggak cocok ya, perkembangannya lambat. Sebetulnya Hanin Dita ini tomboy gitu ya. Cocoknya itu di bidang berunsur logam ya, atau campuran logam dengan api ya. Nah kemudian feminimnya itu adanya ya kalau masak gitu ya, dia oke gitu ya. Tetapi juga perkembangannya lambat kalau dia bikin restoran ya, restoran Asian food ya. Nah yang paling dia maju tuh kalau bergerak lebih kepada logamnya. Dia bisa juga di bidang campuran tanah logam. Misalnya
kalau dia kemudian di bidang misalnya kalau dia ngajarnya di metalurgi gitu ya, dia trainernya di bidang teknik gitu ya, nah, itu lebih bagus gitu ya. Nah, kalau dulunya dia sekolah kedokteran, itu dokternya dokter bedah gitu. Ya. Nah, sekarang kalau dia mau ke bidang yang apa tuh tadi masih trainer pendidikan ya, sekarang kalau dia disuruh roba ya tentunya kalau mau cepat maju ya roba gitu ya. Kalau enggak, kalau masih di bidang itu, saya minta tolong pada selatan meja kerja dia pasang lampu nonstop ya, kemudian pada baratnya letakkan logam minimal di atas 35 kilo gitu. Logam di atas 35 kilo? Iya, logam bisa pajangan atau apa yang berat gitu ya. Bisa di atas meja tapi meja ringsek mungkin ya. Atau di sampingnya pada sektor di bawah boleh kan Pak kan? pada sektor baratnya gitu ya. Nah, kalau yang bagus memang harus di atas mejanya. Oh gitu. Tetapi mejanya harus dibuat khusus tentunya ya, dengan ukuran feng shui, kemudian dengan konstruksi yang kuat gitu ya. Oke. Nah, itu untuk menambah supaya bidangnya itu supaya lebih berkecocokan. Tapi kalau dia mau ke bidang logam, potensi dia untuk maju itu masih sangat terbuka. Oke. Yang penting satu hal, jangan gampang tersinggung dan jangan gampang melamun. Jangan gampang melamun. Iya. Oh, oke. Baik, semoga cukup menjawab untuk Hanindita. Baru Pak kan sisa 30 detik ya, sudah kita tutup di sini. Terima kasih untuk waktunya Pak kan, kita akan ketemu lagi minggu depan. Sama-sama juga Gan Daniel, moga-moga pembicaraan kita betul-betul bisa dipetik manfaatnya oleh yang bertanya maupun yang mendengarkan. Karena kesuksesan sahabat Sonora memang harapan kita semua tentunya dong ya. Apalagi di awal tahun yang dimana keyakinan harus kita tekad bulatkan. Sukses selalu juga Gan. Sukses sahabat Sonora, selamat malam. Selamat malam.